Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Rahmatul Putri Nur Insani, NIM 2420072. Saat ini, saya sedang kuliah di IAIN Bukit Tinggi dengan jurusan Pendidikan Matematika semester 3. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai bentuk dari aljabar. Kalian tahu tidak apa itu aljabar? Aljabar merupakan salah satu cabang dari matematika yang mempelajari tentang penyederhanaan serta pemecahan masalah menggunakan simbol yang akan menjadi pengganti konstanta atau variabel. Kemudian, saya akan menjelaskan apa itu bentuk dari aljabar. Bentuk aljabar yaitu teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam masalah tersebut. Contoh yang pertama 2A. Contoh kedua 4A ditambah 5. Contoh ketiga 4x kuadrat tambah 3x kurang 6. Contoh keempat 1 per x tambah 1 per y. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta atau nilai tetap, kemudian variabel atau nilai peubah, melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur pada bentuk aljabar. Ada 4, yaitu pertama variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf kecil, seperti A, B, C, X, Y, Z, dan huruf kecil lainnya. Contohnya 5X tambah 2Y. X dan Y merupakan variabel dari contoh tersebut. Kemudian unsur yang kedua yaitu konstanta. Konstanta merupakan suku pada aljabar yang tidak memuat variabel, hanya berupa bilangan saja. Contohnya 3X tambah 8. Pada contoh tersebut terdapat angka 8, jadi 8 merupakan konstantanya. Selanjutnya, unsur ketiga yaitu koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku, berupa sebuah bilangan yang menempel pada variabel. Contoh 4x tambah 5. Pada 4x tersebut, x merupakan variabel dan 4 merupakan koefisiennya. Kemudian unsur yang keempat yaitu suku. Suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh, yang pertama 5x dan negatif 2x merupakan suku yang sejenis. Dikatakan suku yang sejenis karena memiliki variabel yang sama, yaitu variabel x. Kemudian contoh yang kedua yaitu negatif 3x dan negatif y merupakan suku tak sejenis karena berbeda variabel, yaitu terdapat variabel x dan variabel y. Selanjutnya, operasi pada bentuk aljabar. Nah, pada operasi bentuk aljabar ini yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Suku-suku yang dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangi koefisien dengan koefisien, ataupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa mempengaruhi variabel. Contoh yang pertama yaitu 7AB tambah 3AB tambah 2AB. Karena memiliki variabel yang sama yaitu AB, maka semua dijumlahkan saja. Sama dengan 7 ditambah 3 tambah 2 AB sama dengan 12AB. Contoh kedua, 17AB dikurang 5AB kurang 6AB. Sama dengan 17 dikurang 5 dikurang 6AB sama dengan 6AB. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 10AB ditambah 6AB dikurang 9AB. Maka sama dengan 10 ditambah 6 dikurang 9AB sama dengan 7AB. Selanjutnya, perkalian. Perkalian pada aljabar adalah operasi perkalian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai objek yang dioperasikan. Pada perkalian aljabar ini, simbol kali tidak dituliskan dan diganti dengan tanda titik. Pada aljabar terdapat 4 macam perkalian, yaitu yang pertama, perkalian variabel dengan konstanta. Cara perkalian variabel dengan konstanta yaitu dengan mengali koefisien variabel dengan konstanta yang dikalikan dengan rumus AX kali B sama dengan A kali B X. Contohnya yaitu pertama 3X kali 4 sama dengan 3 kali 4 kali X sama dengan 12X. Kemudian 8Y dikali negatif 7 sama dengan 8 dikali negatif 7Y
sama dengan negatif 56Y. Kemudian contoh ketiga yaitu 4 dikali 5 kali 7Z sama dengan 4 kali 5 kali 7Z sama dengan 140Z. Kemudian lanjut pada yang kedua, perkalian antar variabel. Cara perkalian antar variabel ini yaitu dengan menghitung perkalian koefisien, lalu dilanjutkan dengan mengali variabelnya. Perkalian variabel yang sama dapat ditulis dalam bentuk pangkat, misalnya Y kali Y sama dengan Y kuadrat. Dengan rumus AX kali BY sama dengan A kali B XY. Contoh 1 yang pertama, 3X kali 6Y sama dengan 3 kali 6 XY sama dengan 18XY. Contoh kedua, 4A dikali 12B sama dengan 4 dikali 12AB sama dengan 48AB. Contoh yang ketiga, 5X dikali 7Y ditambah 9Z. 5 dikali 7XY tambah 9Z sama dengan 35XY tambah 9Z. Perlu kalian ingat bahwa operasi pada penjumlahan hanya bisa dilakukan saat objek yang akan dijumlahkan memiliki variabel yang sama atau suku yang sejenis. Selanjutnya, perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Cara perkalian bentuk aljabar dengan konstanta adalah dengan menggunakan sifat distributif perkalian untuk memperluas proses perhitungan. Distributif pertama yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dengan rumus A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A dikali C sama dengan D. Kemudian distributif kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali B dikurang C sama dengan A kali B tambah A dikali negatif C sama dengan E. Contohnya, 3 dikali 4X tambah 5Y sama dengan 3 dikalikan dengan 4X ditambah 3 dikali dengan 5Y sama dengan 12X tambah 15Y. Kemudian contoh kedua, 4 dikali dengan 6X dikurang 7Y sama dengan 4 dikali 6X ditambah 4 dikali negatif 7Y sama dengan 24X dikurang 28Y. Kemudian lanjut pada perpangkatan. Operasi perkalian aljabar dapat menghasilkan bentuk pangkat yang lebih mutakhir. Perkalian aljabar dengan pangkat pada variabel mengikuti sifat perpangkatan, yaitu nilai pangkat dapat dioperasikan terhadap variabel yang sama, sedangkan koefisien dalam perhitungan dapat dimuat oleh semua hasil dari operasi perkalian. Dengan rumus AX pangkat M dikali BX pangkat N sama dengan A kali BX pangkat M kali tambah N. Contoh, 5Z kuadrat dikali 7Z sama dengan 35Z kuadrat kali Z sama dengan 35Z 2 di pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 35Z pangkat 3. Kemudian contoh kedua yaitu 4XY dikali 4XY kuadrat sama dengan 16XY kali XY kuadrat sama dengan 16X pangkat 1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 2 sama dengan 16X pangkat 2 Y pangkat 3. Kemudian contoh ketiga yaitu 3X kuadrat Y pangkat 3 dipangkatkan 2. 3 sama dengan 3 kuadrat X pangkat 2 kali 2 Y pangkat 3 kali 2 sama dengan 9X pangkat 4 Y pangkat 6. Sekian presentasi penjelasan dari saya tentang bentuk aljabar. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya sangat berharap untuk teman-teman sekalian untuk like dan share video saya ini karena sangat bermanfaat bagi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.